Siapa bilang matematika sulit? Banyak hitungan, rumusnya pun rumit. Ayo kita pelajari dengan cermat dan teliti. Tekun berlatih, semua akan mudah. Siapa bilang matematika susah? Yang menakutkan gurunya pemarah. Ayo kita pelajari, jangan kita hindari. Berusahalah, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat berjumpa di channel Examiner Syadi. Tempatnya kita belajar matematika, terutama untuk siswa-siswi kelas 8 sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita belajar bersama. Siswa-siswi sekalian, kita kembali bertemu pada pertemuan kedua, masih membahas tentang pola bilangan. Baiklah, kita mulai bahasan kita mengenai pola dan suku-suku barisan bilangan. Kembali kita mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu tentang ketinggian gedung berlantai 1, berlantai 2, dan berlantai 3 seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ketinggian gedung berlantai 1, berlantai 2, berlantai 3, dan seterusnya akan membentuk barisan bilangan 5, 9, 13, dan seterusnya. Berdasarkan pola di atas, ketinggian gedung bertambah 4 meter setiap tambah 1 lantai. Sehingga kita dapat menentukan ketinggian gedung berlantai berikutnya. Misalnya lantai 5, lantai 6, dan seterusnya. Ayo kita ikuti pelajaran berikutnya. Yang pertama, pengertian barisan bilangan. Perhatikan pola bilangan-bilangan berikut ini. A, 1, 3, 5, 7. B, 2, 4, 6, 8, 10. C, 3, 6, 9, 12, 15. Bilangan-bilangan pada A, B, dan C disusun dengan pola tertentu dan disebut barisan bilangan. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Jadi, kita diperkenalkan dengan istilah suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan ditulis dengan UN dan dibaca suku ke N. Sehingga pada barisan bilangan bagian A, yaitu 1, 3, 5, 7,
dapat kita nyatakan suku ke-1 atau suku pertama ditulis U1 sama dengan 1. Suku kedua atau U2 sama dengan 3. Suku ketiga atau U3 sama dengan 5. Dan suku keempat atau U4 sama dengan 7. Jadi, barisan bilangan 1, 3, 5, 7 memiliki 4 suku. Kita perhatikan pada bagian B, kita dapat menyatakan bahwa suku pertamanya atau ditulis U1 sama dengan 2. Suku kedua atau U2 ditulis sama dengan 4. Suku ketiga atau U3 sama dengan 6. Suku keempat atau U4 sama dengan 8. Dan suku kelima atau U5 sama dengan 10. Jadi, barisan bilangan pada bagian B memiliki 5 suku. Sedangkan barisan bilangan pada bagian C memiliki juga 5 suku. Bagaimana? Kalian pahami? Dan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ada beberapa contoh aturan barisan bilangan. Yang pertama, barisan bilangan dengan aturan ditambah. Pada bagian ini kita pertama membahas tentang barisan bertingkat 1. Kita ambil contoh barisan 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita perhatikan pola bilangan tersebut, antara suku pertama dan suku kedua ada penambahan 2. Jadi suku kedua didapat dari suku pertama ditambah 2. Dan pada suku ketiga, 5 didapat dari suku kedua ditambah 2. Suku keempat, 7 didapat dari suku ketiga, yaitu 5 ditambah 2. Sedangkan suku kelima atau 9 didapat dari suku keempat ditambah 2. Pada barisan ini, kita melihat pola ditambah 2 atau ada penambahan yang tetap pada suku-suku barisan bilangan tersebut. Sehingga dalam satu proses sudah kita dapatkan penambahan yang sama, yaitu 2, maka barisan ini disebut sebagai barisan bertingkat 1. Jadi, barisan bilangan 1, 3, 5, 7 merupakan barisan bertingkat 1. Untuk lebih memahami barisan bertingkat, kita ambil contoh barisan bertingkat 2. Coba perhatikan, ada barisan bilangan 1, 3, 6, 10. Nah, antara suku pertama dan suku kedua, pada suku kedua diperoleh dari suku pertama atau 1 ditambah 2.
Dan pada suku ketiga diperoleh dari suku kedua ditambah 3 atau 3 ditambah 3. Sedangkan pada suku keempat 10 didapat dari 6 ditambah 4. Kalau kita lihat penambahan-penambahan antara suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga dan suku keempat, terdapat perbedaan. Yang pertama ditambah 2, yang kedua ditambah 3, dan yang ketiga ditambah 4. Sehingga kita dapat melanjutkan pada tingkatan berikutnya, yaitu antara penambahan suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga, atau di sana 2 dan 3, ternyata 2 dan 3 adalah penambahan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan selanjutnya antara 3 dan 4, kalau kita lihat di sana, 4 adalah penambahan dari 3 ditambah 1, sehingga pada tingkatan yang kedua ini, kita memperoleh penambahan yang sama, yaitu 1 dan 1 dan seterusnya. Sehingga barisan ini disebut sebagai barisan bertingkat 2. Jadi kita bisa membedakan antara barisan bertingkat 1 dan barisan bertingkat 2. Pada barisan bertingkat selanjutnya, kita juga nanti akan menemukan barisan-barisan bertingkat yang lebih dari 2. Misalnya barisan bertingkat 3, barisan bertingkat 4, dan seterusnya. Namun pada materi kali ini kita membatasi cuma sampai barisan bertingkat 2. Kalian bisa mengulang untuk memahaminya sampai kalian betul-betul paham. Dan mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Beberapa contoh aturan barisan bilangan. Yang B, barisan bilangan aturan dikali. Kalau yang bagian A tadi barisan dengan aturan ditambah. Sekarang barisan dengan aturan dikali. Kita perhatikan barisan bilangan 3, 6, 12, 24. Kita lihat hubungan antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, suku kedua yaitu 6 bisa diperoleh dari 3 dikali 2. Suku ketiga yaitu 12 didapat dari suku kedua dikali 2. Dan suku keempat atau 24 didapat dari 12 dikali 2. Dan seterusnya. Sehingga pada barisan ini disebut sebagai barisan dengan aturan dikali. Dan untuk suku-suku berikutnya dapat kita tentukan dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan 2. Kemudian barisan dengan aturan dipangkatkan. Contoh,
1, 8, 27, 64. Barisan ini dapat kita nyatakan pada suku pertama 1 sama dengan 1 di pangkat 3. 8 sama dengan 2 di pangkat 3. 27 sama dengan 3 di pangkat 3. Dan 64 sama dengan 4 di pangkat 3. Tentunya kita dapat menentukan suku kelima, keenam, dan seterusnya. Misalnya, kalau kita menentukan suku kelima, maka aturannya adalah 5 di pangkat 3. Suku keenam sama dengan 6 di pangkat 3, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh barisan dengan aturan dipangkatkan. Selanjutnya, kita membahas tentang barisan Fibonacci. Jadi ada barisan nanti yang disebut sebagai barisan Fibonacci, tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Perhatikan contoh, ada barisan 1, 1, 2, 3, 5, 8. Pada aturan barisan Fibonacci, aturannya mulai suku ketiga, jadi dari suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Sekali lagi, aturan barisan Fibonacci yaitu pada suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi, kita lihat pada suku ketiga, yaitu 2, suku keempat 3, suku kelima 5, dan suku keenam adalah 8, itu suku ketiga 2 diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya, yaitu 1 ditambah 1, sedangkan suku keempat yaitu 3 diperoleh dari suku kedua ditambah suku ketiga, 1 ditambah 2, suku kelima yaitu 5 diperoleh dari suku ketiga ditambah suku keempat atau 2 ditambah 3, dan 8 diperoleh dari 3 ditambah 5. Sehingga kita juga dapat menentukan suku berikutnya, misalnya setelah 8, kita bisa menentukan berarti sukunya adalah 5 ditambah 8 atau 13, dan seterusnya. Nah, itulah aturan dari barisan Fibonacci. Nah, aturan-aturan itulah nantinya yang disebut sebagai rumus. Nah, oleh karena itu, pada pelajaran berikutnya, kita mencoba menemukan rumus suku ke N atau yang disebut sebagai UN. Mari kita simak lebih mendalam, karena untuk menentukan rumus adalah sesuatu yang perlu pemahaman lebih mendalam dan lebih serius. Mari kita ikuti. Prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke 1.
bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga nantinya akan kita dapatkan rumus umum yang memudahkan kita untuk menentukan suku-suku yang ditanyakan. Jadi, untuk bilangan n nantinya dapat kita kaitkan dengan suatu bentuk aljabar dalam variabel n. Contoh, ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Kita bisa menuliskan suku pertamanya atau U1 sama dengan 2. Bisa kita nyatakan dengan 2 dipangkat 1. Jadi U1 sama dengan 2 dipangkat 1. Kita lihat di sana ada keterkaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1 yang di tampilan diberi warna merah. Selanjutnya U2. Kita lihat sama dengan 4. Bisa kita nyatakan sebagai 2 dipangkat 2. Nah, kalian perhatikan di sana ada keterkaitan antara bilangan 2 dengan suku kedua. Suku ketiga, U3 sama dengan 8, sama dengan 2 dipangkat 3. Kalian lihat ada kesamaan atau keterkaitan. Ada bilangan 3 dengan suku ketiga. Suku keempat atau U4 sama dengan 16, sama dengan 2 dipangkat 4, dan seterusnya. Kalau kita diminta menentukan suku kelima, tentunya kita bisa dengan mudah menentukan U5 sama dengan 2 dipangkat 5. Suku ke-6 atau U6 sama dengan 2 dipangkat 6. Tinggal kita menghitung hasilnya. Nah, dari uraian tersebut di atas, kita dapat melihat ada keterkaitan antara bilangan 1 dengan U1, bilangan 2 dengan U2, bilangan 3 dengan U3, bilangan 4 dengan U4, sehingga dari barisan di atas diperoleh rumus suku ke N adalah UN sama dengan 2 dipangkat N. Sekali lagi, UN sama dengan 2 dipangkat N. Jadi, pada bilangan N ada keterkaitan dengan UN. Jadi, N-nya di sana sama. Untuk lebih mendalami bagaimana menemukan rumus suku ke N, kita coba melihat pada barisan bilangan dengan aturan ditambah. Yaitu kita mulai dengan barisan bilangan bertingkat 1 yang sudah kita pahami sebelumnya. Kita ambil contoh nanti barisan bilangan yaitu 1, contoh 1, 5, 9, 13, dan 17. Namun, perlu kita ingat atau pahami, ada aturan dalam menentukan rumus suku ke N atau UN untuk barisan bertingkat 1. Kalian simak. Jika pola suatu barisan ditambah
B, jika pola suatu barisan ditambah B, B itu bilangan tertentu nanti setelah kita melihat barisan tersebut, maka suku ke N akan memuat B dikali N. Jadi suku ke N akan memuat B dikali N. Atau bisa ditulis Bn, yaitu UN sama dengan B dikali N ditambah titik-titik, nanti tergantung barisannya, atau UN sama dengan Bn atau B dikali N dikurang titik-titik, sesuai dengan barisannya. Sekarang kita ambil contoh. Yang pertama yaitu barisan 5, 9, 13, 17. Kita perhatikan di sana antara suku pertama dan suku kedua ada penambahan 4. Antara suku kedua dan ketiga juga ada penambahan 4. Dan suku ketiga dengan suku keempat juga ada penambahan 4. Nah, ini yang disebut sebagai barisan bertingkat 1. Karena dalam satu proses, dalam satu tingkatan, mendapatkan penambahan yang sama. Jadi, dapat kita nyatakan bahwasanya barisan tersebut dengan pola ditambah 4. Dan dapat kita nyatakan B sama dengan 4. Jadi penambahan 4 kita nyatakan B sama dengan 4. Maka rumus suku ke N harus memuat 4 dikali N atau 4N seperti yang tadi sudah kita sampaikan, aturan yang ada pada pola barisan yang ditambah B, maka suku ke N akan memuat B dikali N. Oleh karena itu, karena tadi barisannya itu ditambah 4, maka rumus suku ke N harus memuat 4 dikali N atau 4N. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa U1 itu sama dengan 5, sama dengan 4 dikali 1, 4 dikali 1, 4, supaya menghasilkan 5 harus kita tambah 1. Jadi 4 adalah penambahan yang tadi kita nyatakan dengan B, kemudian 1 dikali 1 karena N-nya adalah 1. 4 dikali 1, 4. Supaya menjadi 5 harus ditambah 1. U2, kita lihat di sana 9, sama dengan 4 dikali 2. Karena N-nya 2, maka harus 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8, ditambah 1, 9. U3 sama dengan 13, sama dengan 4 dikali 3, ditambah 1, dan seterusnya. Maka diperoleh rumus suku ke N adalah UN sama dengan 4N ditambah 1. Atau UN sama dengan 4 dikali N ditambah 1. Sebelum kita lanjut, boleh kalian simak lebih lama sampai betul-betul memahami. Jadi pada barisan bertingkat 1 yang memuat pola barisan ditambah B, maka rumusnya
akan memuat B dikali N atau Bn. Sekarang contoh kedua. Ada barisan bilangan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Kita lihat ada penambahan antara suku 1 dan suku kedua, yaitu 6, 6, dan 6. Dapat kita nyatakan bahwasanya barisan tersebut adalah dengan pola ditambah 6 atau B sama dengan 6. Maka rumus suku ke N harus memuat B dikali N. Karena B-nya 6 harus memuat 6 dikali N atau bisa ditulis 6N. Sehingga dapat kita nyatakan U1 sama dengan 2, 2 sama dengan 6 dikali 1 dikurang 4. Jadi kita harus memuat 6 dikali N. Karena N-nya 1 harus memuat 6 dikali 1. 6 dikali 1 sama dengan 6, supaya menjadi 2 harus dikurang 4. U2 sama dengan 8. Sama dengan 6 dikali 2, 12 dikurang 4, hasilnya 8. U3 sama dengan 14, sama dengan 6 dikali 3, 18 dikurang 4. Dan U4 sama dengan 20, maaf saya salah ketik, U4 sama dengan 20, sama dengan 6 dikali 4, 24 dikurang 4, dan seterusnya. Sehingga diperoleh rumus suku ke N adalah UN sama dengan 6N dikurang 4. Atau 6 dikali N dikurang 4. Dengan rumus yang kita dapatkan, nantinya kita akan lebih mudah menentukan suku-suku barisan yang ditanyakan yang lebih tinggi. Misalnya, kita disuruh menentukan suku ke-25. Dari rumus ini, misalnya UN sama dengan 6N dikurang 4. Kalau kita disuruh menentukan suku ke-25, maka kita dengan mudah mencarinya U25 atau suku ke-25 sama dengan 6 dikali 25 dikurang 4. Kita nanti akan lebih jauh membahas melalui contoh-contoh soal berikutnya. Selanjutnya, pada barisan bertingkat 2. Sebelumnya, ada aturan pada barisan bertingkat 2, yaitu rumus suku ke N barisan tingkat 2 akan berbentuk kuadrat atau pangkat 2, yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Dari rumus tersebut diperoleh suku-suku sebagai berikut. U1 sama dengan A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C. Dari mana kita mendapatkannya? Kita lihat tadi. Rumus suku KN untuk barisan bertingkat 2 yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C, maka U1 atau N-nya sama dengan 1 dapat kita gantikan pada rumus di atas. Sehingga
N-nya kita gantikan 1 pangkat 2 atau A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C, sehingga dapat kita nyatakan A dikali 1 pangkat 2 menghasilkan A, B dikali 1 menghasilkan B, dan dapat kita tulis U1 sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian U2 kita gantikan N-nya sama dengan 2. Kita dapatkan A dikali 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C. 2 di pangkat 2 hasilnya 4 dikali A menghasilkan 4A. B dikali 2 menghasilkan 2B tambah C. U3 sama dengan A dikali 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 ditambah C, hasilnya 9A ditambah 3B ditambah C, dan seterusnya. Barisan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Suku pertama atau U1, suku kedua atau U2, suku ketiga atau U3. Kita dapat menuliskannya sesuai dengan hasil yang sudah kita nyatakan di atas. U1 tadi sama dengan A ditambah B tambah C. U2 sama dengan 4A ditambah 2B tambah C. Dan U3 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Karena ini barisan bertingkat 2, maka kita bisa proses seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, antara U1 atau suku pertama dengan suku kedua, ada penambahan A ditambah B tambah C ditambah 3A ditambah B, sehingga menghasilkan 4A ditambah 2B ditambah C. Atau suku kedua diperoleh dari suku pertama, A tambah B tambah C, ditambah dengan 3A ditambah B. Kita lihat di sana, kalau A ditambah 3A, itu menghasilkan 4A, B ditambah B menghasilkan 2B. Dan hubungan antara suku ketiga dan suku kedua, suku ketiganya 9A ditambah 3B tambah C, itu diperoleh dari suku kedua 4A ditambah 2B tambah C, ditambah dengan 5A ditambah B. 4A pada suku kedua supaya menjadi 9A harus ditambah dengan 5A. 3B pada suku ketiga harus ada penambahan dari 2B pada suku kedua ditambah dengan B supaya menjadi 3B, kemudian ditambah C. Jadi kita lihat pada tingkatan ke-1 ada penambahan yang berbeda, yaitu yang pertama 3A ditambah B, yang kedua 5A tambah B. Kita lanjutkan pada tingkatan kedua. Penambahan pada tingkatan pertama, kalau kita lihat di sana, 5A itu diperoleh dari 3A harus ditambah 2A. Sedangkan B-nya itu tetap. Jadi pada tingkatan kedua diperoleh penambahan 2A. Nah, uraian inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan tingkat 2. Bagaimana?
memang kelihatan rumit, tetapi dengan mencermati, dengan memahami lebih mendalam, kita akan mengerti. Mungkin nanti setelah kita beri contoh soal. Nah, bagaimana contoh soal tentang barisan bertingkat 2? Kita lihat. Tentukan rumus suku ke N untuk barisan 1, 3, 6, 10. Kita jawab sama-sama. Kita tulis U1, U2, U3, U4. Kita lihat suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 6, dan suku keempat 10. Nah, dapat kita nyatakan antara suku pertama dan suku kedua penambahan 2, suku kedua dengan suku ketiga penambahan 3, suku ketiga dan suku keempat penambahannya 4. Kita lanjutkan dengan tingkatan berikutnya sehingga didapatkan penambahan yang sama yaitu 1. Nah, sekarang kita hubungkan atau kita bandingkan dengan uraian yang telah kita dapatkan sebelumnya, yang sudah kita uraikan tentang rumus suku ke N untuk barisan bertingkat 2. Kita lihat pada suku pertama, bilangan 1 itu sejajar dengan yang sudah kita dapatkan yaitu A tambah B tambah C. Maka dapat kita nyatakan bahwasanya A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Kita lihat di sana kedudukannya yang sama-sama pada U1. Kemudian, untuk 3A ditambah B, kedudukannya sama dengan bilangan 2. Sambil kita perhatikan pada tampilan yang berwarna kuning, di sana 3A ditambah B, kedudukannya yaitu pada bilangan 2. Sedangkan pada tingkatan kedua yaitu 2A, ya, 2A, kita perhatikan pada tampilan yang berwarna kuning, kedudukannya itu sama dengan 1. Di sini nantinya kita akan menentukan atau mencari nilai dari A, B, dan C untuk mendapatkan rumus umumnya. Oleh karena itu, kita harus memulai dari 2A sama dengan 1 untuk mendapatkan nilai A. Jadi untuk mendapatkan nilai A, B, C, kita harus menentukan dari persamaan yang mengandung variabel yang paling sedikit. Jadi kita ambil 2A sama dengan 1. 2A sama dengan 1, ekuivalen pula A-nya sama dengan 1 dibagi 2. Jadi 2A menyebelahi tanda sama dengan atau menyebelah tanda sama dengan, maka perkalian menjadi pembagian. A sama dengan 1/2. Kalau sudah kita dapatkan A sama dengan 1/2, maka 3A ditambah B sama dengan 2. Jadi kita harus berurutan. Jangan kita mengambil duluan yang A tambah B tambah C. Itu kita tempatkan paling belakang.
Jadi kita ambil dulu untuk A sama dengan 1/2, maka 3A ditambah B sama dengan 2. A-nya bisa kita gantikan dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 1/2. Sehingga didapatkan 3 dikali 1/2 ditambah B sama dengan 2. 3 dikali 1/2 menghasilkan 3/2 ditambah B sama dengan 2. Ekuivalen pula, B-nya sama dengan 2 dikurang 3/2. Masih ingat? 3/2 itu positif dan merupakan penjumlahan. Sehingga setelah menyebelah dari tanda sama dengan akan menjadi pengurangan atau negatif. Jadi B sama dengan 2 dikurang 3/2. Selanjutnya, mungkin kalian sudah memahami juga untuk proses 2 dikurang 3/2, yaitu dengan menyamakan penyebut. 2 sama dengan 4/2, dikurang 3/2 menghasilkan 1/2. Nah, sudah kita dapatkan nilai A dan nilai B, tinggal kita mencari nilai dari C. Baru kita mengambil persamaan A tambah B tambah C sama dengan 1. Untuk menghitungnya, untuk menentukan nilai C, kita ambil tadi A sudah kita dapatkan 1/2 dan B kita dapatkan 1/2, maka A tambah B tambah C sama dengan 1, seperti yang ada pada persamaan. Kita gantikan A-nya 1/2 dan B 1/2. 1/2 ditambah 1/2 ditambah C sama dengan 1. Ingat, 1/2 ditambah 1/2 menghasilkan 2/2 atau 1. 1 ditambah C sama dengan 1, maka C-nya kita dapatkan hasilnya adalah 0. Nah, kembali kepada rumus untuk barisan bertingkat 2, bahwasannya UN-nya ya, itu sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN tambah C. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sehingga karena A-nya sudah kita dapatkan 1/2, B-nya juga 1/2, dan C sama dengan 0, maka rumus suku ke N dapat ditulis sebagai UN sama dengan 1/2 dikali N pangkat 2 ditambah 1/2 dikali N. Sekarang kita coba mengambil beberapa contoh soal untuk lebih memantapkan. Yang pertama, diketahui rumus suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan 3N plus 7. Tentukan A, barisan bilangan tersebut. B, nilai suku ke-15. Dan C, nilai N sehingga UN sama dengan 109. Pada contoh soal ini, kita sudah dapatkan rumus umum untuk suku ke N, yaitu UN sama dengan 3N ditambah 7. Kalau pada materi sebelumnya tadi, kita mencari rumus suku ke N. Nah, kalau pada soal ini, rumusnya sudah kita dapatkan,
Lalu kita disuruh menentukan barisannya. Kemudian juga yang B, suku ke-15, dan C, menentukan nilai N, sehingga diperoleh UN sama dengan 109. Artinya pada suku keberapa yang menghasilkan bilangan 109. Kita jawab sama-sama yang A. Rumus suku ke N, UN sama dengan 3N tambah 7. Kalau kita gantikan N-nya dengan 1 atau suku pertama, dihasilkan 3N sama dengan 3 dikali 1 ditambah 7. 3 ditambah 7 sama dengan 10. U2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 7 sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. U3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 9 ditambah 7 sama dengan 16. U4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 7 sama dengan 12 ditambah 7 sama dengan 19. Sehingga diperoleh barisan bilangan 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Sesuai dengan perintahnya. Misalnya kita tentukan cukup sampai 4, ya seperti itu. Jadi barisan bilangan tersebut adalah 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Jadi kalian tinggal mengganti mau suku keberapa dan dimasukkan ke dalam rumusannya dengan menggantikan nilai N. Selanjutnya, pada bagian B kita diminta menentukan nilai suku ke-15 atau U15. Nah, dari rumusan tadi kita sudah melihat bahwasanya rumusnya adalah 3N ditambah 7. Sehingga untuk U15 atau suku ke-15 berarti N-nya sama dengan 15. Sama dengan 3 dikali 15 ditambah 7 sama dengan 45 ditambah 7. Hasilnya adalah 52. Jadi nilai suku ke-15 adalah 52. Dan yang bagian C, diketahui UN atau suku ke N sama dengan 109. Tadi sudah kita dapatkan bahwasanya rumus UN sama dengan 3N ditambah 7. Berarti dapat kita nyatakan pula atau ekuivalen pula 3N ditambah 7 sama dengan 109. 3N sama dengan 109 dikurang 7. 7 menyebelah tanda sama dengan menjadi pengurangan. Kita dapatkan 3N sama dengan 102. Dan nilai N sama dengan 102 dibagi 3. 3-nya menyebelah tanda sama dengan perkalian menjadi pembagian. Dan hasilnya N sama dengan 34. Jadi nilai N adalah 34. Contoh berikutnya, diketahui barisan bilangan 4, 8, 14, 22. Tentukan nilai suku berikutnya. B. Rumus suku ke N. C. Nilai suku ke 20. Oke, kita jawab sama-sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini,
barisan bilangan 4, 8, 14, 22. Coba kita lihat polanya. Pertama ditambah 4, yang kedua ditambah 6, yang ketiga ditambah 8. Kalau kita perhatikan, ini adalah barisan bukan bertingkat 1, tetapi barisannya mempunyai tingkatan yang lebih dari 1. Karena penambahan nilainya tidak sama. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan ke tingkat berikutnya. 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2. Berarti ini adalah barisan bilangan bertingkat 2. Jadi barisan bilangan di atas merupakan barisan bilangan bertingkat 2 dengan aturan ditambah. Sehingga kita bisa menentukan suku kelima, yaitu, nah, kalau kita menentukan suku kelima, sedangkan di sini mungkin kita lihat sukunya sudah dinyatakan sudah ada 4 suku ya, atau suku sampai ke suku keempat. Maka untuk suku kelima, mungkin dengan mudah kita bisa melihat dari pola penambahannya. Misalnya antara suku pertama dengan suku kedua penambahannya 4, suku kedua dengan suku ketiga penambahannya 6, suku ketiga dengan suku keempat penambahannya 8. Tentunya mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya untuk suku keempat dan suku kelima penambahannya adalah 10. Sehingga bisa juga kita nyatakan suku kelima sama dengan suku keempat ditambah dengan 8 ditambah 2. Jadi karena ada 2 tingkatan penambahan, maka suku kelima bisa dinyatakan sebagai suku keempat ditambah 8 ditambah 2 atau 22 ditambah 10 sama dengan 32. Jadi, nilai suku kelima atau suku berikutnya adalah 32. Namun, kalau kita nantinya disuruh menentukan nilai suku ke-20, seperti pada bagian C, tentunya kita akan mengalami kesulitan-kesulitan karena sukunya sudah sangat banyak atau suku ke-20 itu sudah tinggi. Mungkin kita akan kesulitan. Nah, oleh karena itu pada perintah bagian B kita disuruh mencari rumus suku ke N dari barisan bilangan tersebut. Mari kita ikuti. Iya. Nah, tadi U1 4, U2 8, U3 14, U4 22 dan penambahannya seperti ini. Nah, kembali kita ingat pada rumusan untuk barisan bilangan bertingkat 2 adalah kedudukan U1 A ditambah B tambah C, U2 4A tambah 2B tambah C, dan seterusnya seperti yang ditampilkan pada gambar berwarna kuning. Kita perhatikan kedudukannya. A ditambah B ditambah C sama dengan 4. 3A ditambah B sama dengan 4. Dan 2A kedudukannya sama dengan 2. Dan untuk menentukan nilai A tambah B tambah C, kita dahulukan persamaan yang mengandung variabel paling sedikit, dan kita ambil 2A sama dengan 2, diperoleh A sama dengan 1. Sekali lagi, 2 dikali A sama dengan 2, kita dapatkan A-nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk A sama dengan 1, selanjutnya kita ambil 3A ditambah B sama dengan 4, dan kita gantikan nilai A sama dengan 1, sehingga menjadi 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 4. 3 ditambah B
sama dengan 4. B sama dengan 4 dikurang 3 dan didapatkan B sama dengan 1. Untuk A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka pada persamaan A ditambah B tambah C sama dengan 1, kita gantikan nilai A dan B sehingga diperoleh 1 ditambah 1 ditambah C sama dengan 4, 2 ditambah C sama dengan 4, C sama dengan 2. Jadi rumus suku ke N-nya adalah, kita masih ingat, UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C, gantikan A dengan 1, B dengan 1, sehingga dan C-nya sama dengan 2, sehingga dihasilkan 1 dikali N pangkat 2, hasilnya N pangkat 2, 1 dikali N sama dengan N, ditambah 2, jadi UN sama dengan N pangkat 2, ditambah N ditambah 2. Nah, dengan mendapatkan rumusan umum ini, maka dengan mudah kita menjawab untuk soal bagian C, yaitu disuruh menentukan suku ke-20 atau bisa ditulis U20. Dengan rumusan tadi, N pangkat 2 tambah N tambah 2, tinggal menggantikan N-nya 20, 20 pangkat 2 ditambah 20 ditambah 2, hasilnya 400 ditambah 20 ditambah 2 sama dengan 422. Jadi nilai suku ke-20 adalah 422. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini adalah barisan Fibonacci. Pertanyaannya, tuliskan suku ke-7 barisan Fibonacci 2, 3, 5, 8. Jawab. Ingat ya, aturan barisan Fibonacci, mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi, untuk menentukan suku ke-7, terlebih dahulu kita menentukan suku-suku sebelumnya, atau suku U5 dan suku ke-6. Jadi, untuk menentukan suku ke-7, kita harus mengetahui bilangan yang ada pada suku ke-5 dan suku ke-6. Oleh karena itu, kita cari terlebih dahulu suku ke-5 sama dengan 5 ditambah 8 dari dua bilangan yang berada di bawahnya, atau suku ketiga dan suku keempat, ditambahkan hasilnya 13. Dan U6 adalah suku keempat ditambah suku kelima, atau 8 ditambah 13 sama dengan 21, sehingga suku ke-7 dapat kita tentukan dengan menjumlahkan suku ke-5 dengan suku ke-6. Sama dengan 13 ditambah 21 sama dengan 34. Jadi, nilai suku berikutnya atau suku ke-7 dari barisan Fibonacci tersebut adalah 34. Contoh berikutnya, diketahui barisan 4, 9, 16, 25. Tentukan suku ke-50 dari barisan bilangan tersebut. Nah, ini suku yang disuruh kita menentukan sangat tinggi sekali, yaitu suku ke-50. Ya, kita coba menjawab. Nah, ini polanya berbeda. Kita lihat 4, 9, 16, 25. Kalau kita perhatikan di sana polanya adalah pola perpangkatan. Ya. Coba kita perhatikan U1 sama dengan 4.
itu bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat 2 atau 1 ditambah 1 pangkat 2. U2 sama dengan 9, yaitu 3 pangkat 2, atau 2 ditambah 1 di pangkat 2. U3 sama dengan 4 di pangkat 2, atau hasilnya 16, bisa ditulis sebagai 3 ditambah 1 pangkat 2. U4 sama dengan 25, sama dengan 5 pangkat 2, sama dengan 4 ditambah 1 pangkat 2. Sehingga rumus suku ke N dapat kita tulis dengan N ditambah 1 pangkat 2. Dan untuk menentukan suku ke-50, tinggal kita gantikan N-nya sama dengan 50, yaitu 50 ditambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan 51 pangkat 2, hasilnya adalah 2601. Jadi nilai suku ke-50 adalah 2601. Nah, itulah tadi uraian pada pertemuan kedua yang membahas tentang pola bilangan atau barisan bilangan. Kalian bisa mengulangi hal-hal yang masih sulit untuk dipahami. Silahkan kalian ulangi video ini sambil kalian pahami dan cermati sampai kalian betul-betul paham. Nah, kalau kalian sudah betul-betul paham, mari kita ikuti uji kompetensi kedua yang sudah Bapak siapkan. Pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini ada soal yang pertama dan soal yang kedua. Soal pertama, suku berikutnya dari barisan 18, 22, 26, 30 adalah, silahkan kalian pilih yang mana yang paling tepat atau yang mana yang benar dari jawaban A, B, C, dan D. Pada soal kedua, diketahui barisan 6, 7, 10, 15, X, kemudian 31. Nah, kita diminta menentukan nilai X pada barisan bilangan tersebut. Jadi, kalian perhatikan pertama dari pola barisan tersebut, sehingga tentunya kalian setelah mengetahui polanya akan dapat menentukan nilai X dan dapat memilih jawaban A, B, C, atau D. Selanjutnya pada soal nomor 3 diketahui barisan bilangan 62, 60, 65, 47. Kalau kalian perhatikan di sini pola bilangannya menurun, ya, dari 62, 60, 55, 47. Yang jadi pertanyaan adalah kita menentukan suku ke-7 barisan bilangan tersebut. Kalian juga bisa mengamati pola dari barisan bilangan tersebut sehingga akan dapat menentukan suku ke-7 dari barisan tersebut. Yang keempat, diketahui rumus suku ke N barisan bilangan yaitu UN sama dengan 5N ditambah 1. Kita disuruh menentukan barisan bilangan tersebut diminta cuma sampai 4 suku pertama, ya. Jadi cuma kita disuruh menentukan U1
U2, U3, sampai U4. Setelah dapat, silahkan kalian pilih jawabannya A, B, C, atau D. Yang kelima, nilai suku ke-10 dari barisan bilangan dengan rumus suku ke N, UN sama dengan 2N ditambah 1 dibagi N tambah 4. Ya, jadi UN-nya sama dengan 2N tambah 1 dibagi N tambah 4. Yang diminta adalah suku ke-10, berarti U10 atau N-nya sama dengan 10. Tinggal kalian gantikan nilai N dan hasilnya silakan cocokkan dengan pilihan jawabannya. Selanjutnya pada soal ke-6 diketahui rumus suku ke N, UN sama dengan 2N pangkat 3 ditambah 1. Pertanyaannya, nilai suku ke-4 ditambah suku ke-5 adalah, pada soal ini terlebih dahulu kalian harus mencari suku ke-4 dengan rumus suku ke N yang sudah dinyatakan tersebut dan juga suku ke-5. Setelah mendapatkan suku ke-4 dan suku ke-5, lalu kalian jumlahkan dan hasilnya cocokkan dengan pilihan jawabannya. Selanjutnya, pada soal nomor 7, rumus suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan N dikali N dikurang 2. Pertanyaannya, jumlah suku ke-10 dan ke-11 barisan bilangan tersebut adalah. Nah, ini mungkin sama dengan soal sebelumnya tadi, yaitu pada soal nomor 6 ya. Silakan kalian tentukan U10 atau suku ke-10 dan suku ke-11. Lalu diminta menjumlahkan suku ke-10 dan suku ke-11. Hasilnya kalian cocokkan dengan pilihan jawaban. Soal ke-8, rumus suku ke N barisan bilangan 2/5, 3/7, 4/9, 5/11. Nah, di sini mungkin terlihat karena pecahan ya seperti agak susah, namun coba kalian amati pembilang dan penyebutnya. Kita ambil contoh 2/5, 3/7, 4/9, 5/11. Pembilangnya juga membentuk barisan 2, 3, 4, 5. Dan penyebutnya juga membentuk barisan 5, 7, 9, 11. Nah, dengan memilah nanti dua macam tadi antara pembilang dan barisan pembilang dan penyebut, kalian akan bisa menentukan rumus suku ke N sesuai dengan tempatnya. Jadi untuk pembilangnya rumusnya apa, kemudian untuk penyebutnya rumusnya juga kalian tentukan sehingga kalian nyatakan dengan rumus secara keseluruhan. Untuk soal nomor 9 diketahui barisan bilangan 1, 4, 7, 10. Pertanyaannya, suku ke-20 barisan bilangan tersebut adalah. Nah, di sini juga kalian silakan amati pola yang didapat dari barisan tersebut. Lalu, kalian tentukan rumus umumnya dan silakan mencari suku ke-20. Dan soal terakhir atau nomor 10, diketahui barisan bilangan 10, 12, 16, 22, dan seterusnya. Pertanyaannya, rumus suku ke N barisan bilangan tersebut adalah. Nah, kalau kalian perhatikan,
barisan bilangan tersebut. Apakah barisan itu bertingkat 1 atau barisan tersebut bertingkat 2? Silahkan kalian coba dengan memahami pelajaran sebelumnya. Lalu hasilnya silahkan kalian cocokkan dengan jawaban A, B, C, dan D. Nah, mungkin itu dulu penyampaian materi pada pola bilangan pada pertemuan kedua ini. Tidak ada hal yang sulit asal kalian mau berlatih dengan serius, dengan rajin dan tekun, semuanya akan bisa dan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.